Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Wayuni Sitanggang dengan NIM 0501 1282 025107 dari kelas Agribisnis A Indralaya 2020 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di mana pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila pada semester 1. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Tapi sebelum lanjut ke sana, kita harus mengetahui pengertian dari etika. Apa sih arti etika itu? Etika mempunyai arti yaitu sikap, watak, perasaan, dan cara berpikir pada seseorang. Nah, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau biasa disebut dengan adat kebiasaan. Etika ini berkaitan dengan tata cara hidup yang baik dan kebiasaan yang baik pada suatu individu, kelompok, atau juga terdapat di dalam masyarakat. Di dalam artian luas, etika memiliki makna sebagai suatu sikap yang baik atau sikap yang tidak baik atau biasa disebut dengan sikap yang buruk. Etika terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, etika umum, dan yang kedua, etika khusus. Nah, apa sih perbedaan dari yang kedua tersebut? Kalau yang pertama, etika umum, itu berarti mempertanyakan prinsip-prinsip tindakan yang berlaku pada setiap manusia. Dan yang kedua, arti dari etika khusus adalah membahas mengenai prinsip-prinsip tersebut dengan halnya yang berkaitan dengan kebiasaan dalam manusia. Etika selalu berhubungan dengan masalah nilai. Oleh karena itu, tidak heran apabila kita berbincang mengenai masalah etika, maka akan selalu dihubungkan dengan nilai karakter, di mana karakter itu ada dua, yaitu karakter yang baik dan karakter yang tidak baik atau buruk. Misalnya, kalau seseorang berbuat jujur, maka nilai kejujuran akan melekat dalam diri dan kepribadian orang tersebut. Dalam butir Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijadikan sebagai fundamental pegangan dalam melakukan suatu tindakan. Contoh perbuatan mengenai etika. Mencuri merupakan suatu tindakan yang melanggar moral dalam kehidupan sehari-hari. Maka, orang-orang akan menilai perbuatan tersebut menjadi etika yang buruk, dan pencuri tersebut akan dinilai sebagai orang yang memiliki nilai etika buruk dan tidak bermoral. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan. Dari nilai-nilai tersebut, maka terbentuklah perilaku dan tindakan pada manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tersebut, terkandung nilai-nilai yang sangat penting dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai untuk selalu bersikap moral untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai untuk selalu memiliki jiwa manusiawi. Dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, memiliki nilai untuk selalu memiliki rasa solidaritas atau rasa kebersamaan. Dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai untuk selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir, dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai untuk selalu peduli kepada orang lain. Nah, kali ini saya akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Seperti sebelumnya, Pancasila sebagai etika, kita harus mengetahui apa itu pengertian etika, sama halnya dengan yang saat ini. Pancasila sebagai filsafat. Nah, apa sih arti dari filsafat? Pengertian dari filsafat adalah sekumpulan kepercayaan serta sikap terhadap kehidupan dan alam yang biasanya akan diterima secara kritis dalam kehidupan. Dalam pembahasan saya akan menyampaikan 3 alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Yang pertama, terdapat di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, alasan menurut Nur Bakri. Yang ketiga, alasan menurut Sastra Prateja.
Yang pertama, melalui sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada sidang kali itu, Insinyur Soekarno lebih memilih judul pidatonya dengan nama Philosophische Grensleg daripada Indonesia Merdeka. Yang kedua, sedangkan menurut Nur Bakri, Pancasila itu adalah hasil pemikiran mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia, di mana hasil pemikiran tersebut sangat sesuai dengan ciri filsafat, di mana ciri filsafat itu adalah koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Yang ketiga adalah menurut Sastra Pratitja, di mana menurut beliau Pancasila adalah suatu ideologi negara, di mana ideologi negara ini bertujuan untuk mengatur dan menjalankan sistem kenegaraan sesuai dengan kehidupan kenegaraan sehari-hari. Jadi, nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai Weltanschauung diakui dan disepakati menjadi dasar filsafat Indonesia. Sekian video mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan. Terima kasih.